makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Salam, salam jumpa di pagi hari ini. Perkenalkan, Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar.
pada pagi hari ini, Senin 10 Agustus, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita persiapkan dari kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan 22. Kalau sudah siap, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, sudah membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat dan melayakkan kami untuk mengikuti peribadahan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Sebelumnya itu, biarkanlah Roh-Mu yang kudus menuntun memberkati kami untuk lebih memahami firman itu dengan baik dan benar, agar kelak kami dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan beriman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sis and bro, pagi hari ini kita akan membaca Efesus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, dipersatukan di dalam kasih Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu juga yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Sobat PKLU, kita akan membaca renungan pada pagi hari ini, Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Dalam SPU diberi judul dipersatukan oleh dan di dalam Kristus. Karena Dialah
damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Perpecahan adalah fenomena sosial yang kian intens terjadi pada abad modern ini. Hampir tidak ada satu ranah pun yang imun terhadap perpecahan tanpa kecuali gereja dan keluarga Kristen. Mengapa hal ini terjadi? Tidak lain karena kita tidak membiarkan kasih dan damai Kristus memerintah hati dan pikiran kita. Sebaliknya, kita justru suka menyakiti sesama demi kesenangan dan kepentingan diri sendiri. Kesombongan membuat kita selalu merasa lebih baik, bahkan sampai merendahkan orang lain. Keserakahan memotivasi kita untuk mengambil apapun yang bukan milik atau bukan hak kita. Tidak sedikit orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas, bukan untuk melayani. Alhasil, kemiskinan dan penderitaan menjadi endemik di masyarakat. Dalam konteks demikian, apa relevansi sosial iman Kristen terkait persatuan dalam Kristus? Pertama, persatuan dalam keragaman itu diarahkan untuk merawat kehidupan, bukan merusak. Di dalam Kristus kita menolak segala bentuk persatuan yang eksklusif dan memecah belah, seperti fanatisme suku, agama, dan golongan. Yang kedua, persatuan dalam Kristus membuat kita menghargai perbedaan dan membuka ruang dialog. Sikap ini penting untuk dikembangkan di Indonesia yang notabene merupakan negara kesepulauan dengan masyarakat yang majemuk, guna merawat kerukunan dan kesejahteraan sebagaimana semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah iman kepada Kristus sebagai damai sejahtera kita. Bukan sekedar gagasan teologis, melainkan juga gaya hidup. Sebagaimana Kristus mempersatukan kita di dalam iman kepadanya, demikian pula Dia mempersatukan kita dengan sesama, bahkan seluruh ciptaan. Di dalam Dia, kita dimampukan untuk merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mari merawat damai sejahtera dengan menolak diskriminasi, intoleransi, dan eksploitasi. Jangan biarkan perpecahan terus terjadi. Amin. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk napas hidup di pagi ini. Tolonglah agar kehidupan kami ini boleh berkenan padamu, dan biarkanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan, demikian juga yang senantiasa kami dengarkan setiap saat, diam di dalam hati kami, agar dapat kami pakai sebagai sulu langkah kami untuk melayani Dikau
dalam tugas panggilan kami sebagai warga-Mu ya Tuhan, sebagai anak-anak terang-Mu, sebagai saksi-saksi-Mu. Ya Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memuliakan-Mu di sepanjang hidup kami. Mampukan kami mengasihi-Mu dan hidup dalam pertobatan setiap waktu. Ya Kristus, anugerahkanlah cinta kasih-Mu, agar kami dapat merawat persatuan dan perdamaian. Kuatlah iman kami di tengah penderitaan dalam kehidupan bermasyarakat, agar kami mampu menyatakan kasih-Mu melalui sikap, perkataan, dan perilaku kami. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi pemerintah kami. Biarkanlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah pelosok tanah air, agar pemerintah kami dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan benar, dengan adil dan jujur dalam melakukan semua tindakan, dan kami warga negara dapat merasakan kebahagiaan, damai sejahtera dalam hidup rukun bersama dengan sesama kami manusia ya Tuhan, dalam negara tercinta ini. Tuhan, kami berdoa juga bagi fungsionaris Majelis Sinode dan badan-badan pekerja, baik di tingkat mupel maupun di tingkat jemaat, bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan tetap memberkati mereka, agar mereka dapat melaksanakan program kegiatan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Biarkanlah nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bagi Dewan PKLU dan koordinator PKLU serta pengurus-pengurus PKLU di tingkat jemaat bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Biarkanlah Tuhan tetap memberkati mereka, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dengan baik dan benar, dan kami warga PKLU dapat merasakan kebahagiaan, keceriaan, dan tidak merasa sunyi, tidak merasa sendiri lagi, tetapi kami tetap dapat saling kenal, saling mendukung satu dengan yang lain, walaupun kami dengan jarak yang jauh. Berdasarkan program dari Dewan PKLU, kami bisa dipersatukan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu setiap saat Bapa. Kami berdoa juga bagi sahabat kami PKLU yang mengalami pergumulan. Biarkanlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka, memberikan penguatan kepada mereka. Bagi yang mereka dalam penderitaan sakit penyakit, Tuhan menjadi dokter, berkati tangan-tangan dokter perawat yang merawatnya, makanan, minuman, dan pendampingan keluarga, agar mereka memperoleh kebahagiaan. Juga bagi mereka yang mengalami penderitaan, kedukaan ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Juga bagi mereka yang merasakan kebahagiaan karena berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan, biarkanlah mereka tetap mengandalkan Diko dan senantiasa mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu Bapa. Ampunkan segala dosa kami Bapa. Berkati panitia temu PKLU di bulan Oktober ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberkati mereka, agar apa yang mereka lakukan berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat PKLU, kita sudah selesai dalam perbedaan pagi hari ini. Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau, dan terus berbuah. Biarkanlah nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.
Halo bro and sis, ibadah temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya